Semenjak melatih Indonesia, STY itu sudah mampu membawa Indonesia ke peringkat terbaik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mudah-mudahan Kluivert bisa menerjemahkan total football Belanda ke Indonesia, di mana sepak bola ini kan persoalan, bukan hanya persoalan menang dan kalah, tapi enak dan gak enak ditonton juga. Kita juga mau kali sepak bola kita ini enak ditonton, penuh progresif football ya. Welcome back to Siasat Channel. Balik lagi bareng gua Heru. Halo kawan-kawan semuanya. Hari ini gue mau ngebahas tentang Sintayong dipecat. Rumor tentang pemecatan Sintayong ini memang udah beredar beberapa bulan yang lalu ya. Tapi keputusan dipecatnya baru kemarin, kurang lebih tepatnya tanggal 6 Januari. Rumornya itu kalau kita baca dari berbagai media ya, dan rumor-rumor yang ada di luar sana tuh pasca pertandingan lawan Bahrain, di mana Sintayong dirasa sudah mulai kehilangan kepercayaan dari para pemain, terutama pemain-pemain diaspora. Karakter-karakter pelatih Korea lah. Tapi yang pasti ini bukan isu yang populis sebetulnya, bahwa kalau kita berkaca dari bagaimana publik sepak bola Indonesia terutama begitu mencintai Sintayong, begitu mencintai STY, bahwa STY yang punya catatan mampu membawa Korea Selatan sampai ke semifinal kalau nggak salah ya di Piala Dunia 2018. Lalu di Indonesia, semenjak melatih Indonesia, STY itu sudah mampu membawa Indonesia ke peringkat terbaik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tapi dirasa itu tidak cukup, bahwa Indonesia punya target yang jauh lebih besar dari itu, yaitu mimpi kita masuk ke Piala Dunia. Tanggal 6 Januari dipecatlah Sintayong. Publik murka semurka-murkanya, dan itu bisa dipahami dan bisa kita maklumi lah, karena Sintayong ini kan selain dia pelatih yang cukup mumpuni, Sintayong ini juga opa-opa Korea lah, di mana memang kultur Korea itu memang sedang menggandrungi kehidupan kita ya. Lalu Ketua PSSI kita, Bapak Erick Thohir, kemudian mengatakan ada 3 calon yang kemudian akan menggantikan menggantikan Coach Sintayong. Tapi ini mungkin agak kecolongan ya. Karena kenapa gue bilang kecolongan? Jadi gini, mungkin Pak Erick Thohir dan jajaran Exco PSSI lupa bahwa di dunia ini ada satu-satunya laki-laki yang paling dipercaya oleh publik. Siapa itu? Fabrizio Romano. Usut punya usut, alih-alih PSSI mengatakan akan mengumumkan pelatih baru di tanggal 12 Januari, tiba-tiba di tanggal 8 atau 7 atau 8 Januari, Fabrizio Romano sudah memposting di akun pribadinya bahwa here we go. Siapa dia? Ya, betul sekali, Patrick Kluivert. Nama ini nggak asing lah untuk di kalangan pecinta sepak bola, apalagi generasi-generasi 90s ya. Kluivert ini salah satu striker yang cukup tajam lah di zaman itu. Pernah menjuari Liga Champions bersama Ajax Amsterdam. Karirnya juga pernah menjadi striker Barcelona, AC Milan, dan beberapa klub lain lah ya. Tapi karir moncernya dia mungkin ada di Ajax dan Barcelona, mungkin di AC Milan dia kurang. Tapi kan itu tidak serta-merta bisa menjadi alat ukur kita sebenarnya, bahwa orang ini hebat dalam ketika dia jadi pemain, belum tentu dia hebat menjadi pelatih. Tapi jangan pernah lupa dengan karakter netizen Indonesia. Begitu nama Kluivert itu diumumkan,
langsung netizen Indonesia itu melakukan yang namanya netizen Indonesia itu mencari tahu siapa sih, bagi Gen Z mungkin yang kurang akrab dengan nama Patrick Kluivert ini. Mencari-cari tahu, akhirnya diseranglah pribadinya. Bentuk dari resisten atau kemarahan atas dipecatnya Sintayong dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Dimulailah diserang pribadinya bahwa dia pernah tersangkut skandal judi, pernah skandal-skandal pribadi yang menurut gue itu tidak etis dan tidak pantas dilakukan lah. Kita harus mulai memisahkan ranah pribadi dan ranah profesional gitu. Jadi ranah publiknya itu harus kita pisahkan. Kalau kita lihat dari sejarah melatihnya Patrick Kluivert ini juga sebenarnya juga tidak moncer-moncer banget. Dia pernah menjadi pelatih Curacao interimnya di Curacao. Lalu pernah melatih salah satu klub Turki, gue lupa namanya apa. Itu baru dia pelatihnya. Karena sebelumnya dia pernah jadi asisten pelatihnya Louis van Gaal di Piala Dunia 2014 ya. Asisten pelatih Louis van Gaal, di mana Belanda waktu itu peringkat 3 kalau gue nggak salah. Jadi sebenarnya dia sudah punya catatan panjang ya, yang kemudian bisa menjadi modal bagi dia untuk membawa Indonesia menuju mimpinya, yaitu Piala Dunia. Ditambah lagi mungkin salah satu keuntungan Kluivert adalah dia adalah orang Belanda, yang dimana banyak pemain diaspora kita rata-rata keturunan atau orang Belanda. Jadi harusnya kedatangan Kluivert ini membawa angin segar lah, membawa harapan yang menurut gua harusnya bisa diejawantahkan oleh Kluivert menjadi hasil yang menurut gua pantaslah didapatkan oleh publik sepak bola Indonesia. Negara ini dengan kultur sepak bola, salah satu kultur sepak bola paling besar di dunia, menurut gua pantas dihadiahi dengan Piala Dunia. Ya memang nggak mudah ya, kita masih punya 4 sisa pertandingan. Bahrain, Jepang, Australia, China. 2 home, 2 away. Harusnya sih ya, di atas kertas ya, ini peluang masih 50-50. Tapi gue yakin dengan semua kemampuan yang ada, dengan kualitas pemain hari ini yang ada, apresiasi quote on quote ya, gue sangat berapresiasi kepada Coach Sintayong yang sudah membangun fondasi sepak bola kita sampai kita pada fase hari ini, dan mudah-mudahan Kluivert bisa melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh coach dan menyempurnakannya menjadi pencapaian yang sama-sama kita inginkan, yaitu pintu masuknya mungkin adalah Piala Dunia, menuju ke Piala Dunia. Jadi harapan gua adalah kemudian publik sepak bola Indonesia harus move on, bahwa era Sintayong sudah berakhir. Jangan berlarut-larut di sana, jangan kemudian kita mencari-cari kesalahan, kita mengulik-ngulik hal-hal yang kemudian menjadi kontraproduktif bagi kemajuan sepak bola kita. Tapi mari ayo kita sama-sama membantu Kluivert dalam tanda petik ya, untuk menyokong dia agar dia mampu menerjemahkan sepak bola. Ya Belanda itu kan identik dengan total football ya, karena kemarin kan era Sintayong itu kita lihat memang kita lebih fokus dalam pertahanan, yang dimana memang beberapa tahun terakhir pertahanan kita itu lelucon ya. Mungkin Sintayong mencoba untuk memastikan dulu fondasi pertahanan kita itu jauh lebih baik. Jadi memang permainan kita relatif agak monoton memang mungkin di era Sintayong, tapi sangat rapi di area pertahanan. Nah, jadi bagi gua Sintayong dan Kluivert ini bukan mengganti satu sama lain atau mungkin berbeda satu sama lain, tapi ini saling melengkapi satu sama lain. Mudah-mudahan Kluivert bisa menerjemahkan total football Belanda ke Indonesia, di mana sepak bola ini kan persoalan, bukan hanya persoalan menang dan kalah, tapi enak dan gak enak ditonton juga. Kita juga mau kali sepak bola kita ini enak ditonton, penuh progresif football ya. Jadi mudah-mudahan harapan sepak bola Indonesia kepada Patrick Kluivert ini bisa dijawab oleh Kluivert ya ke depannya. Jadi kalau dari gua, opini gua itu
Mudah-mudahan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dan publik sepak bola Indonesia puas dengan kinerja Kluivert dan tetap menghormati Sintayong karena sudah berjasa selama kurang lebih 5 tahun bagi kita. Itu opini gua. Kalau menurut lu gimana? Kalau ada yang nggak sepakat atau ada yang punya opini lain, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan ciao.